Jadi kita akan bahas nomor 8. Jadi ini ada sebuah grup penelitian. Ini sama ya, juga data asli penelitian orang ya. Jadi dia ini mau mengkarakterisasi suatu protein reseptor baru yang bernama human CD300B. CD ini cluster of differentiation. Jadi kalau kalian belajar di hewan itu kan ada CD4, CD8. Ya, sebenarnya ada nama lain, nanti ada CD4, 5, panjang. Itu kayak kode. Di sini ada CD308 yang baru ditemukan ya. Dan dia diekspresikan di membran plasma. Jadi dia ini protein reseptornya ini di membran. Karakterisasi sequence menunjukkan bahwa ORF, open reading frame ya, dari CD308 ini mengkode 202 asam amino yang terdiri dari domain ekstraseluler dan sebuah domain transmembran dengan ekor pendek yang berada di sitoplasma. Pada bagian ekor tersebut, domain itu apa? Domain itu tempat tertentu di protein yang fungsinya itu tertentu. Jadi jangan anggap protein itu satu, tugasnya nggak terdiri dari banyak struktur gitu, banyak. Jadi mungkin aja walaupun proteinnya satu kesatuan, ada bagian tertentu fungsinya apa, bagian tertentu fungsinya apa. Bla 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 ini nggak penting ya. Ilustrasi di sini merupakan struktur gennya. Oke. Oke lah ya, nanti bisa dibaca. Nah, aku mau bahas masalah Western blot-nya. Untuk keperluan karakterisasi biokimia reseptor tersebut, mereka mentransfeksi kultur sel mamalia. Jadi ada kultur sel mamalia dimasukkan vektor yang mengandung gen tadi dan diberi tag penanda ya. Jadi ada yang membuat dia bertanda. Epitop HA. Setelah ditransfeksi, sel dipanen untuk diimunopresipitasi menggunakan anti HA. Imunopresipitasi apa? Imun presipitasi ngendap. Jadi dia ngendapin pakai antibodi. Jadi dia ingin mau mengendapkan semua protein yang ada tanda HA-nya. Artinya apa? Si yang si CD308 ini akan ngendap. Kenapa sih harus diendapin? Gini, kamu tak suruh memisahkan protein CD308 dari semua protein yang lain. Ya apa caranya? Maksud punya kemampuan protein bending gitu kan, kayak avatar gitu nggak mungkin tuh. Jadi caranya gimana? Kamu ngendapin dia. Jadi kamu hanya ingin mengendapkan dia. Caranya apa? Dikasih antibodi yang mengenali dia. Akhirnya dia akan ngendap. Keren ya? Jadi kamu bisa memisahkan dia terhadap protein yang lain. Selanjutnya, protein yang diperoleh dipisahkan dengan SDS page. Jadi sama ya. Jadi kamu pisahkan dengan SDS page. Gitu. Ya. Pada keadaan reducing dan non-reducing, tak ceritakan. Selanjutnya dideteksi dengan antibodi terhadap biotin. Nah, jadi kalau Western blot, intinya gini, kalau dia ini SDS page, semua protein itu muncul pitanya. Tapi kalau Western blot itu hanya akan menunjukkan protein yang kita mau. Jadi mengeliminasi. Jadi di sini kan dia deteksinya pakai antibodi terhadap HA. Berarti ya protein lain tidak akan kelihatan, hanya yang ada HA-nya aja yang muncul. Kenapa sih harus digituin? Kamu bayangin, kalau proteinnya banyak, dijejer gitu, kelihatan? Tidak kelihatan. Karena kita lihat sesuatu yang tidak berwujud di sini. Jadi Western blot ini penting, supaya protein-protein yang lain itu nggak kelihatan. Karena itu kan akan menghalangi analisisnya kita. Lalu dia melakukan tadi, lalu percobaannya diulang, tapi si proteinnya dimutasi. Bagian domain sitoplasmiknya dipotong.
Ada bagiannya dipotong. Lalu dia coba lagi, kira-kira beda sesuatu enggak ya? Nah, kita akan bahas ini. Nanti di sini ada kondisi non-reducing, ada reducing. Kalau kamu baca Campbell, itu kan bab awal-awal itu penting ya sebenarnya. Sebenarnya kan kalau di dalam struktur protein itu kan ada ikatan hidrogen. Tahu lah ya. Ikatan hidrogen. Ini jangan lupa, ini pelajaran SMA kalian nggak penting, ini penting banget ini. Ikatan apa? Ionik, ikatan hidrofobik, ikatan van der Waals, sama ikatan kalau di protein ada ikatan disulfida ya. Jadi dia ini S rangkap satu dengan S. Saya tanya, dari kelima ini kekuatan ikatannya paling kuat yang mana? Yang kelas 10 harusnya bisa jawab ya. Hidrogen, ionik, hidrofobik, van der Waals, disulfida. Siapa yang paling kuat? Kak, itu ikatan hidrofobik maksudnya masuk ke van der Waals ya? Bagaimana? Iya, kurang lebih, tapi agak beda. Ya, pertanyaan di sulfida, Kak. Iya, di sulfida, pintar. Jadi tadi pertanyaan bagus loh. Hidrofobik sama van der Waals itu beda enggak? Beda. Tapi nanti di ujung-ujungnya kalau cerita kimia. Beda. Serupa tapi tak sama. Mungkin kalau di sekolah mungkin nggak akan terlalu di maaf internet. Oke, jadi di sini SDSP kan kita memberikan deterjen. Jadi sebenarnya pemberian deterjen itu apa? Menghilangkan ikatan hidrogen, ionik, van der Waals, hidrofobik itu semua rusak. Kecuali satu, disulfida. Kenapa? Karena kovalen. Nggak usah jelasin dengan kimianya. Itu kan obvious ya. Kovalen kamu kasih deterjen, memang bisa putus. Tahu ya kan bedanya ikatan kovalen hidrogen sama itu kan tahu lah ya. Kalau hidrogen van der Waals itu bla bla kan ikatan intermolekular kan. Ada, aku aja masih ingat tuh pelajaran SMA itu. Kalau ikatan disulfida ini kan dia termasuk kovalen, berarti ada pemakaian elektron bersama. Itu kan mutusnya kan nggak gampang. Ya. Jadi SDS pitch biasa itu tidak mungkin bisa memecahkan disulfida. Kecuali dikasih kondisi reducing. Kenapa ada kata reducing? Karena kita mereduksi ikatan disulfida. Jadi ini ikatan SS ini bisa direduksi. Reduksi ini kan dikasih elektron. Dia pecah.
Jadi dia SASH ya, ikat gugus sulfihidril. Jadi kondisi reduksi ini menyebabkan dia ini ikatan disulfidanya pecah. Bukan pecah ya, tereduksi ya, hilang. Kenapa ini penting? Contoh, misalnya antibodi. Tahu ya strukturnya antibodi. Jadi kayak gini, ada ini biru kecilnya. Ini kan diikat kan, tek 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 sama S rangkap ikatan disulfida. Ini kalau kita L4, kalau kita pisahkan, ini membentuk berapa pitanya? Ya 1. Kenapa? Karena mereka barengan jalannya. Karena mereka sepaket. Karena ikatannya ini nggak dipecahin. Jadi dia akan membentuk berapa bandnya? 1 doang. Nggak kelihatan apa-apa. Ya, kalau ini dipecahkan ada berapa band di sini? Berapa kira-kira? Dia akan terlihat membentuk berapa pita. Kalau tak bilang 4, bener nggak? Itu kalau dipotong jadi berapa sih itu? Pung. Loh. Jadi berapa bagian? 4, terpisah. Tapi 2-nya sama besar, 2-nya juga sama kecil. Berarti pitanya berapa? 2. Tuh. Ya, satunya di sini, satunya di sini. Ya. Jadi dengan pemberian reducing ini kita bisa tahu dia ini sebenarnya terbentuk dari berapa gabungan blok sih. Jadi di sini kalau kamu bisa tahu berarti antibodi ini terbentuk dari 2 rantai. Rantai berat sama rantai ringan. Nah, makanya kalau kamu belajar di pelajaran sekolah, itu kan antibodi terbuat dari apa? Rantai berat dan rantai ringan. Karena aslinya orang pertama kali nemu itu pakai ini. Setelah di L4, loh kok ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat disebut heavy chain, yang ringan disebut light chain. Itu kan asal mula ceritanya itu. Nah, di sini kalau kita lihat, jadi si proteinnya ini, reseptornya di Western blot ya, ternyata muncul 3 pita. 1, 2, 3. Padahal yang muncul di dalam hasil ini itu yang bisa ketempelan sama antibodinya. Berarti 3-3-nya itu pasti protein yang kita mau. Tapi kok ada 3? Setelah kamu kasih agen pereduksi yang bisa memotong ikatan, ya muncul 3. Berarti ini 3-nya ini muncul bukan karena ada ikatan bla bla bla. Berarti ada 3 jenis proteinmu. Tapi kan nggak mungkin ada 3 jenis. Nah, pertanyaannya, kok bisa muncul 3? Ada yang bisa jawab nggak? Kok ada 3 itu? Kenapa ada yang jadi lebih berat? Ini kan harusnya kan 1, tapi muncul 2. Kenapa muncul 2 yang lebih berat? Di logika aja. Kenapa?
Kenapa ada protein yang tiba-tiba jadi lebih berat daripada seharusnya? Berarti proteinnya itu diapain? Diapain protein? Saya nggak minta jawaban yang perfect. Kira-kira gimana itu logikanya? Di modifikasi. Kalau kamu belajar di pelajaran sekolah itu kan ada ya, fungsinya badan Golgi dan RE itu kan memodifikasi protein. Salah satu terkenalnya modifikasinya ditambahi apa? Kalau kita kado itu kan bisa dimodifikasi ya, dikasih kertas kado, pita, gitu kan. Tapi kalau protein itu biasanya dimodifikasinya diapain? Yang terkenal wis, satu aja di pelajaran sekolah. Protein diapain? Ditambah apa? Nggak mungkin ditambah uang kan? Ditambahi gugus. Fungsinya Golgi. Tak kasih kode lah. Golgi itu ngapain? Paling terkenalnya. Nambahin apa? Gugus gula. Paling terkenalnya itu. Jadi proteinnya ditambah gula. Dikasih gugus gula. Karena ditambah gugus, dia jadi lebih berat. Karena itu, di sini ceritanya apa? Mungkin yang bawah ini adalah protein aslimu, tanpa modifikasi. Dua atasnya, ini ketambahan sesuatu. Yang membuat dia itu jadi lebih berat. Karena lebih berat, dia geraknya lebih lambat. Makanya lebih atas. Seperti itu. Ya. Jadi tidak serta-merta kamu lihat L4, bandnya beda, ukurannya beda, belum tentu. Bisa aja ada sesuatu yang lain. Gitu. Ya, itu konsepnya.